Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verenya Sukanya Lalo dari STT Cipanas, mahasiswa semester 3. Pada saat ini saya akan membahas tentang isi dari buku Gairah Allah Bagi Kemuliaannya yang ditulis oleh John Piper. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua untuk membahas lebih dalam lagi tentang buku ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan bersama-sama membahas buku John Piper tentang Gairah Allah Bagi Kemuliaannya, yang dimana bab 1 menjelaskan bagaimana kemuliaan Allah itu adalah sifat utamanya yang mencakup keagungan dan kekudusan. Semua penciptaan Allah yang ada di dunia ini adalah untuk memuliakan dirinya. Untuk itu ada pentingnya untuk kita memahami kemuliaan Allah itu agar dapat menolong kita untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang kedua yaitu pada bab yang kedua, di mana Allah menunjukkan kemuliaan Allah itu dengan menggunakan mulai dari penciptaan, penebusan, serta pemulihan. Nah, teman-teman, pada buku yang pertama, pada bab yang ketiga, Piper sebagai seorang penulis menjelaskan betapa pentingnya kita memahami Yesus sebagai rencana Allah. Karena melalui Yesus kita bisa semakin dekat kepada kemuliaan Allah. Nah, melalui Yesus juga kita diajarkan atau diajak untuk mencerminkan bagaimana kita hidup untuk memuliakan Allah. Nah, pada bab yang keempat ini, Piper menjelaskan bahwa bagaimana kemuliaan Allah itu, yaitu dengan keselamatan. Nah, keselamatan itu sebagian dari rencana Allah. Nah, ketika kita manusia setelah menerima keselamatan dari Allah itu, yaitu hidup mencerminkan dengan memuliakan Allah. Nah, teman-teman, kita masuk pada bab yang pertama, pada buku yang kedua, yang dimana membahas tentang rasio digunakan untuk memahami kemuliaan Allah. Nah, rasio ini berfungsi sebagai alat untuk memahami dan membantu kita dalam memahami kebenaran Allah yang ada di dalam Alkitab dan mendukung iman kita. Nah, rasio ini memanglah sangat penting, tetapi rasio ini memiliki keterbatasan dalam memahami rahasia-rahasia Allah. Untuk itu sangatlah penting untuk kita menggunakan iman dalam memahami kemuliaan Allah. Dengan menerapkan rasio dalam kehidupan kita sehari-hari dapat meningkatkan kita dalam memahami kemuliaan Allah itu secara mendalam. Selanjutnya pada bab yang kedua, yaitu membahas Alkitab adalah dasar untuk memahami tujuan penciptaan dan kemuliaan Allah itu. Kita manusia diciptakan di dunia ini untuk kemuliaan Allah sendiri. Nah, untuk itu kita diajak untuk menyelidiki Alkitab guna mengetahui rencananya. Karena dalam Alkitab semuanya pengetahuan tentang kemuliaan Allah, tujuan penciptaan Allah ada. Untuk itu kita diharuskan menggunakan Alkitab sebagai dasar dalam memahami kemuliaan Allah dan tujuan penciptaannya. Kelebihan yang saya temukan dari buku ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman teologis yang mendalam, di mana semua pemahaman dalam buku ini tentang penulis yang dia terapkan tentang kemuliaan Allah ini, dia bisa mengajar kita untuk memahami kemuliaan Allah lebih mendalam lagi. Yang kedua yaitu penggunaan ayat Alkitab, di mana semua materi, semua pemahaman yang dia dasari itu melalui ayat Alkitab. Yang ketiga yaitu relevansi praktis, di mana semua materi yang dia terapkan dalam buku ini dia kaitkan dalam kehidupan manusia, bagaimana manusia menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu pemikiran kritis, di mana Piper dalam tulisannya ini menantang semua pembaca untuk memahami apa yang ia maksud dalam tulisan ini. Nah, kekurangan yang saya dapat dari sini yaitu hanya satu, yaitu di mana penulis menggunakan kalimat secara berulang-ulang tentang kemuliaan Allah itu. Karena dalam bab 1 sampai bab terakhir itu penulis menggunakan kalimat yang berulang-ulang apa itu pengertian tentang kemuliaan Allah. Terlepas dari semuanya itu, saya tetap merekomendasikan kepada kita semua untuk membaca buku Gairah Allah Bagi Kemuliaannya yang ditulis oleh John Piper. Karena dalam buku ini membahas secara mendalam tentang kemuliaan Allah dan tujuan penciptaan. Nah, buku ini dapat membantu kita untuk memahami secara mendalam kemuliaan Allah dan tujuan penciptaan.
Dan buku ini juga dapat membantu kita agar merefleksikan hidup kita, bagaimana kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu teman-teman, marilah jangan lewatkan kesempatan untuk menggali kebenaran yang dapat mengubah hidup kita. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.